Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 Hadis Muamalah yang akan memaparkan sedikit tentang wasiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isnaini Nurulia, NIM 035. Saya Afifah Yulisa Liliana, NIM 185. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arju, NIM 073. Saya akan memaparkan poin pertama, yaitu pengertian wasiat. Wasiat awalnya berasal dari bahasa Arab yang kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya, atau pusaka yang bertuah. Sedangkan wasiat menurut kompilasi hukum Islam yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, rukun-rukun wasiat. Rukun-rukun wasiat itu ada 4. 1. Adanya mushi, yaitu pihak pembuat wasiat. 2. Adanya musilah, penerima wasiat. 3. Adanya mushabin, yaitu barang yang diwasiatkan. 4. Adanya sigot, yaitu ijab kabul. Nah, itu dia rukun-rukun wasiat. Dan yang selanjutnya yaitu syarat-syarat wasiat. Syarat-syarat wasiat dibagi menjadi 3. Yang pertama, syarat-syarat musi. Syarat-syarat musi itu ada balik, berakal sehat, dan merdeka. Yang kedua yaitu syarat musalan. Yang pertama, wujud atau adanya orang tersebut. Yang kedua, diketahui keberadaannya. Yang ketiga, harus kompeten menerima hak milik dan keberhakannya. Yang selanjutnya yaitu muslim. Yang ketiga yaitu syarat musabin. 1. Hendaknya berupa harta benda, memiliki nilai, bisa diberikan kepemilikannya, merupakan milik musi, dan tidak dengan menggunakan maksiat. Yang selanjutnya yaitu hukum-hukum wasiat. Hukum-hukum wasiat dibagi menjadi 5. Yang pertama, wajibnya wasiat. Dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban, syarat yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila tidak diwasiatkan. Misal, dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, haji yang belum dilaksanakan, atau dia mempunyai amanat atau hutang yang harus diselesaikan. Yang selanjutnya yaitu sunahnya wasiat. Disunahkan apabila ia diperuntukkan bagi kewajiban karib, kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang saleh. Selanjutnya, haramnya wasiat. Wasiat diharamkan bila ia merugikan ahli waris, seperti batil, sekalipun wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta. Diharamkan pula mewariskan khomar, membangun gereja atau tempat hiburan atau tempat maksiat. Kemudian makruhnya wasiat. Wasiat dimakruhkan jika orang berwasiat sedikit hartanya sedangkan dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Yang kelima, jaiznya wasiat. Jaiz itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya. Baik orang yang diwasiatkan itu keberatan dan orang yang jauh atau kerabat. Silahkan. Baik, yang selanjutnya adalah hal yang menghalangi pewarisan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu hal yang menghalangi pewarisan ialah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan pihak yang diwarisi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslimin.
yang artinya orang muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang kafir. Begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana jika ahli warisnya adalah muslim? Misalnya, bapaknya adalah seorang kafir dan anaknya adalah seorang muslim. Mengacu pada hadis di atas, diketahui bahwa misalnya ulama sepakat bahwa apapun yang terjadi, anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta wasiat atau harta warisan dari ayahnya karena tetap mengacu pada perbedaan agama antara ayah dan anak tersebut. Kemudian hadis tentang wasiat. Wa'an Abi Umamah Bahili radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqa fala wasiyatu liwarith. Rawahu Ahmad wal arba'atu ilan Nasa'i wa hassanahu Ahmad wa Tirmidzi wa qawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnul Jarud, yang artinya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Riwayat Ahmad dan Imam 4 selain Nasa'i. Hadis hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi dan dikuatkan oleh Huzaimah dan Ibnu Al-Jarud. Hadis yang selanjutnya ialah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, "Mahaqqum ri'i muslimi lahu ma yusi fihi ya bi'tu la hilataini illa wa washiyah waqtu indah." Yang artinya, tidak sepantasnya seorang muslim menyimpan suatu yang hendak ia wasiatkan selama lebih dari 2 hari atau 2 malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. Yang selanjutnya ialah hadis riwayat Ibnu Muslim yang bunyinya, An surah bi labni Muslim sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala washiyaha liwarith. Dari Syurabil Ibnu Muslim, saya mendengar Abu Umayyah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki hak, maka dari itu tidak ada wasiat untuk ahli waris. Alhamdulillah baik, saya Pak. Piye bojomu kek nang Jakarta? Bojoku pindah. Oh, nang ndi ya? Luar negeri Pak. Oh,
Pak, lah jenengan itu kan sesuk mboten niku watu-watu ngono. Menit meneh. Alhamdulillah. Ampun ngoten. Oh iya. Alhamdulillah. Pengen delok anak-anakku sukses. Nah, anak-anak jenengan iku mun sugih. Waalaikumsalam. Niki, Mbak, niate kula teko mriki niku nggih. Pripun nggih? Niki jenengan niku gak utang. Pun pirang-pirang taun ning jenengan niku mbuh lali napa mboten kelingan niku lho, Mbak? Lali. Lali. Emang ra enek wong tuwa iki nggih ngoten niku. Nggih. Nah, Jenengan niki- gadah utang to, Pak? Mang jelaske dulu. Kadah-kadah iku lho. Pas nombi. Wis sijokno anakmu iki sugih, Pak, Pak. Ah iya. Ora bayar utange bapak wae. Ngoten. Nah niku pinten? Nah, niki lho, Mas. Niki utange bapak jenengan niku pun 50 juta. 1 juta kecil. Terus pirang-pirang taun nih gak lak dan dibayar. Nah, enten kembange mana mboten? Wah, ya jelas to nek ngoten niku. Pirang taun dhewe. Ya nggih tak ijoli Avanza tunggal ngoten. Malah nggih. kurang. Lah bungane we pediat lho. Ya nggih, gampang. Tak rogoke kantong pokoke. Ya wis ta. Bapak ya wis kerja. Iki ana utang semene akeh. Bapak duwe lemah kae nunggon pojok desa cedake kelurahan. Kono dibagi cah telu, gawe bayar utang-utang ya ora apa-apa. Mboten sak, pinten mawon. Utange kula bayar. Niku lemah dibagi bagi 3 kali adik-adik mawon. Kowe patut dadi kakang. Ya lan cengkangne kok, Pak. Jak gelut iki, Pak. Utange mek dulu Eh, anak-anak. Kowe jak gelut aku wis tuwek Ayo gelut. ngadeg. Ayo ora usah kuat.